Shalom Hope Church, welcome home. Saya yakin dan percaya saudara sekalian berada dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyaksikan informasi berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya melalui scan QR Code ataupun transfer pada layar berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Kalau kami juga boleh menyaksikan ibadah online ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami dan menjamah kami Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, firman itu boleh melekat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar hari ini kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau bawa segenap pujian kami Tuhan. Kau bawa segenap ucapan syukur kami Tuhan. Karena Kau yang jadikan kami berharga Tuhan. Begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kau yang ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar hari ini Tuhan, Kau mau membawa penyembahan kami Tuhan. Kau mau berikan hidup kami sebagai penyembahan. Oh Jesus. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau sembah Allah kita, karena Dialah yang layak kita sembah. Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Jesus, ku menyembah-Mu Tuhan.
hati kami Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan, oh Jesus. Sadar bila ku ada, semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku sungguh berharga di mata-Mu. Di mata-Mu segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau yang ciptakanku dalam kemuliaan. Yes Lord, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, ku mau terus menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Biar ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan, sebagai penyembahan yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apapun Tuhan yang boleh Pastor Nathan ucapkan, yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanyalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh mengajar kami, yang boleh mendidik kami, membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, membawa kami lebih mengenal lagi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Thank you David and the gang yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom dulu. Semua sukacita semuanya. Senang semuanya. Yang sukacita boleh angkat tangan. Yes. Hari ini kita semua berulang tahun yang keempat, jadi bukan saya ya, kita semua ulang tahun yang keempat. Kita bayangin anak usia 4 tahun gitu ya, lucu-lucunya, imut-imutnya, makanya dekornya, nuansanya cute gitu ya. Boleh kasih salam kanan kiri dulu, happy birthday. Semua kita berulang tahun, yang ulang tahun kita semua ya. Tema khotbah hari ini adalah We Are Blessed, seperti sesuai dengan tema ibadah hari ini, We Are Blessed, 4 tahun, We Are Blessed. Karena beberapa minggu terakhir ini kita sama-sama belajar tentang community, jadi we are not talking about me, tapi we are talking about we, kita. Kita ini adalah sebuah komunitas, kita ini tim. Dan seringkali sudah saya sampaikan, dunia belajar banyak lewat Alkitab, walaupun mereka nggak ngakuin Alkitab, tapi mereka tidak sadari bahwa dunia belajar banyak lewat Alkitab. Jadi mereka seringkali sekarang berkata, kalau saudara aktif dalam organisasi, mereka seringkali menggunakan kata-kata, sudah tidak ada Superman. Superman is dead. Ini bukan kelompok musik ya. Tapi saya mau mengatakan Superman is dead. Sorry buat yang suka DC ya. Ya saya suka DC, walaupun saya juga suka Marvel. Tapi saya mau katakan Superman is dead. Karena yang dibutuhkan dunia sekarang bukan Superman, tapi super team. Jadi di sini kita menggunakan kata we are blessed. Dan sudah sering saya sampaikan juga dalam ilustrasi, super team terdiri dari berbagai macam superhero. Superhero kalau sendirian nggak bisa. Makanya sebuah tagline yang terkenal, Avenger Assemble, teng 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 teng, gitu kan? Jadi kalau cuman sendirian aja mereka nggak bisa ngelawan Thanos. Kita harus bekerja sama. Yang setuju kata yes. Makanya di situ saya dan kita sepakat menggunakan kata we are blessed, bukan aku, bukan I am, tapi we are blessed. Kita diberkati. Kita diberkati. Menarik, bahasa Inggrisnya menggunakan kata bless, bahasa Indonesianya berkat. Bahasa Indonesia dapat kata-kata berkat adalah turunan dari bahasa Arab, barokah. Barokah, beberapa orang yang belum menggunakan ejaan yang disempurnakan menggunakan kata berkah. Itu dari kata barokah, berkah. Dan bahasa Indonesia menggunakan kata-kata berkat. Saya baru ngehnya waktu di Amerika, kita disuruh mimpin doa dalam bahasa negara kita masing-masing,
Nah, waktu saya dapat giliran mimpin doa dalam bahasa yang Indonesia, saya menggunakan kata-kata Tuhan berkati, berkati, berkati. Nah, terus selesai persekutuan itu, selesai fellowship, salah satu teman yang memang pelayanannya di Middle East, dia orang Amerika, ada orang Filipina juga, pelayanannya di Middle East, dia ngomong sama saya, itu tadi ngomong berkat-berkat doang artinya apa gitu ya. Saya bilang blessings, oh sama ya. Jadi mereka berbahasa Arab, familiar dengan kata-kata berkat. Nah, menarik kata-kata berkat dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saudara mau ngecek boleh, definisi berkat dalam KBBI adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk hidup manusia. Kebaikan hidup manusia, dan ini bicara tentang karunia Tuhan. Hebat ya, dalam KBBI aja definisinya adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk hidup manusia. Jadi oleh karena itu, sebelum lebih jauh lagi saya mau sharing firman Tuhan ini, yuk kita ngomong kanan kiri kita diberkati. Kita diberkati. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk hidup manusia, itu berkat. Ini kalau di breakdown aja, ngomong karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk hidup manusia, bisa di breakdown luar biasa. Jadi ngomong berkat itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan, jadi ya, otoritasnya ada di tangan Tuhan. Kan karunia Tuhan. Yang setuju katakan yes. Berkat dalam perjanjian lama, menarik. Waktu saya lagi siap khotbah ini, ketemu kata-kata berkat banyak banget di dalam Alkitab. Nggak mungkin saya bahas semuanya. Berkat dalam perjanjian lama yang paling eye catching ada di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ayat yang panjang sekali, saya mau bacain buat kita semua. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Temanya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini, waduh, siapa yang suka diberkati? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau diberkati? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di Jakarta, diberkatilah engkau di Bogor, diberkatilah engkau di Serpong. Yang mau katakan yes. Diberkatilah engkau di kota besar, diberkatilah engkau di desa-desa. Saya tahu yang nonton YouTube-nya Hope Church ada di mana-mana. Diberkatilah engkau di New York, tapi diberkatilah engkau juga di Salatiga. Cukup ekstrim gak New York sama Salatiga? Diberkatilah engkau di Manhattan, dan diberkatilah engkau di Boyolali. Diberkatilah buah kandunganmu. Yang cewek boleh pegang perutnya, yang cowok jangan. Walaupun saya tahu di Hope banyak yang diberkati, cowoknya diberkati, jadi agak bias, yang hamil yang mana gitu kan ya. Hasil bumimu, jadi kalau saudara adalah orang-orang yang bergerak di bidang agriculture, diberkatilah hasil bumimu, ya enggak? Ada enggak yang bisnisnya agriculture di sini? Saya nanam hidroponics, waduh. Diberkatilah hasil bumi. Diberkatilah hasil ternakmu. Siapa yang punya ternak? Yaitu anak lembu, sapi, dan kandungan kambing dombamu. Jadi kandungan yang diberkati Tuhan bukan cuma kandungan manusia, tapi kandungan ternak kita diberkati Tuhan juga. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan yes. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakulmu ngomong makan nasi gitu ya. Makan nasi, bakul itu makanan pokok kita, diberkatilah nasi kita. Kalau yang makan gandum, diberkatilah adonanmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini ngomong traffic ya, ngomong kita keluar masuk, kita kemanapun diberkati Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Ini bicara tentang kemenangan. Jadi dalam hidup ini, khususnya bangsa Israel waktu itu ada peperangan demi peperangan. Tapi Tuhan menjamin kemenangan. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Jadi waktu mereka datang mereka bersatu, tapi kocar-kacir pulangnya karena mereka dikalahkan. Terus ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Nah kan tadi ngomong tentang agriculture, ngomong tentang farm atau peternakan, terus ngomong adonan. Nah ini bicara tentang segala usaha. Wah, jadi segala usaha kita diberkati. Ini udah ngomong segala. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Wah, ini berkat spiritual. Tuhan akan menempatkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ini bicara tentang Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Jadi bicara tentang spiritual blessings. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Bicara buah kandungan lagi. Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah ini kan pernah saya sampaikan di fuel lewat Zoom. Makanya saya tidak suka dengan pinjam gitu ya. Karena memang Alkitabiah, Tuhan tidak ngajarin kita menjadi penghutang, tapi sebaliknya kita menjadi pemberi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini udah pernah saya khotbahin. Masih ingat khotbahnya? Iya kan? Jadi Tuhan mau kita menjadi influence, kita menjadi dampak dimanapun kita berada. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, keren banget ya. Dan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kalau kita ngelihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, benar definisi KBBI benar. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk hidup manusia. Jadi berkat itu membawa kebaikan buat kita. Iya kan? Semua sudah setuju ya? Kandungan diberkati Tuhan, terus usaha diberkati Tuhan, perkebunan, agriculture diberkati Tuhan, terus apa lagi? Peternakan diberkati, semua lah ya. Lumbung diberkati, adonan, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jadi waktu baca definisi dari KBBI, terus saya bandingkan dengan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tadi, oh iya bener nih. Jadi karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk hidup manusia. Tapi kita lompat ke kitab Habakuk, karena saya mau kita semua diperkaya dengan firman Tuhan ya. Jadi jangan belajar firman Tuhan sepotong-sepotong. Nah waktu kita baca kitab Ulangan 28, siapa yang gak suka sih? Siapa yang gak seneng? Wah berkat itu kayak begitu ya. Jadi orang seneng banget kalau bicara berkat. Tapi saya mau kita melihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Nah jadi kalau bicara di Ulangan tadi berkat jasmani melimpah. Tapi Habakuk 3 ayat 17 ada sesuatu yang membuat mata saya semakin terbuka gitu. Gitu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi saya harap saudara dalam kepala kita sudah mulai bisa membayangkan dalam kitab Ulangan berkat itu kan lembu sapinya bertambah-tambah, hasil bumi bertambah-tambah. Jadi bayangan berkat orang-orang yang percaya atau bukan percaya, orang-orang yang fokus dengan kitab Ulangan, berkat itu bicara tentang kuantitas. Kuantitas tahu ya? Jumlah, kuantitas. Bicara tentang physical blessings. Bicara tentang yang aku suka aku dapat. Iya kan? Siapa yang gak suka? Yang menikah pasti pengen punya anak. Yang berusaha pasti pengen bertambah-tambah, terjadi multiplikasi. Kayak gitu kan? Yang beternak pengen ternaknya tambah banyak. Yang berkebun pengen berbuah-buah. Pengennya begitu. Tapi dalam kitab Habakuk, Nabi Habakuk menyampaikan sesuatu yang kita juga harus baca dan kita juga harus ngerti. Karena dalam kitab Habakuk dikatakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Jadi bisnis agriculture-nya tidak berhasil nih. Hari-hari ini begitu banyak orang yang curhat bahwa bisnis susah, bisnis berat. Buat saudara yang hobi baca berita, dengar berita, hobi baca buku-buku ekonomi atau jurnal-jurnal ekonomi, atau berita-berita ekonomi, hari-hari ini buat beberapa orang begitu berat. Bisnis berat dan sebagainya. Ini bulan apa ya? Oktober. Setahu saya pemerintah belum mengumumkan kuartal ketiga. Belum ya? Udah belum? Pemerintah udah ngumumin kuartal ketiga belum? Karena kuartal kedua kan sudah minus. Kalau kuartal ketiga minus lagi dua kali minus itu artinya Indonesia officially resesi. Betul ya? Nah, beberapa orang sudah berasumsi sebetulnya Indonesia sudah resesi. Nanti kalau kuartal keempat nggak tahu Indonesia bisa survive atau tidak gitu ya. Ya saya ngomong begini bukannya pesimis, enggak, supaya saudara tahu bahwa hal-hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi sometimes memang Tuhan izinkan dalam hidup kita yang kita harap-harapkan, bisnis yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan mengecewakan. Makanya saya sering ngomong sama saudara menjadi tagline kita bersama, hope for the best, prepare for the worst. Itu harus jadi mindset kita. Kita kalau berharap harus berharap yang terbaik dong. Kata Bung Karno kan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Terus ada beberapa orang nanya, Bung Karno mana mungkin sih setinggi bintang di langit? Bung Karno terus jelasin, kamu harus punya cita-cita setinggi bintang di langit. Jadi kalau gagal-gagal dikit masih di atas Monas lah. Kalau kita nggak punya set target yang tinggi, ya gimana gitu ya. Tapi di satu sisi, apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus prepare. Kayak gitu ya. Ayat 18 menarik, walaupun ayat 17 bicara sesuatu yang negatif, physically negatif. Ayat 18, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah ini keren banget. Jadi saya harap ayat-ayat ini boleh menjadi ayat emas kita. Jadi kalau ngomong we are blessed itu apakah bicara tentang kitab Ulangan 28 saja? Ternyata ada hal-hal juga yang di dalam Alkitab dikatakan sometimes bad things happen to good people, gitu kan? Sometimes bad thing happens to good people. Dan ini sudah pernah saya khotbahkan juga di era pandemi ini. Why bad things happen to good people? Jadi bicara tentang sesuatu yang negatif pun ada sebuah contoh yang keren di Alkitab Perjanjian Lama. Habakuk ngomong walaupun itu semua negatif,
Tapi Habakuk tetap berkata apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Jadi saya mau kita punya paradigma yang luas tentang berkat. Berkat bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan sesuatu kuantitatif saja. Tapi kalau kita melihat hidup kita hari-hari ini, saya melihat saudara hari ini, saya berani mengatakan kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Jadi walaupun saudara mungkin ada yang mengeluh, mungkin ada yang nonton di YouTube mengeluh, apa sih ngomong berkat? Aku di PHK, dulu mau makan apapun bisa, kemarin kita ngobrol ya. Dulu mungkin sebulan sekali ke mall beli baju, tapi sudah setahun ini kita nggak beli baju. Nah jadi buat orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang tidak baik, saya tetap berani mengatakan bahwa kita diberkati Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena berkat Tuhan bukan cuma sesuatu yang bisa dihitung. Kalau kita masih bisa survive sampai hari ini, itu berkat Tuhan loh. Kita masih bisa makan. Walaupun mungkin makannya udah gak kayak dulu, mungkin dulu setiap hari makan steak, sekarang makan tempe, ya tetap aja kan protein, cuma beda jenis aja. Anyway zaman dulu juga gak ada yang tiap hari makan steak. Ini kan cuma contoh. Nah kita belajar dari Nabi Habakuk bahwa walaupun keadaan tidak baik tapi tetap mau bersorak-sorak, tetap mau beria-ria. Kenapa sih bisa begitu? Karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku berjejak, kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ini menarik, udah sempat bocor sedikit hari Jumat kemarin. Buat saya pribadi salah satu berkat terbesar Tuhan, adalah waktu Tuhan membuat kaki kita adalah kaki yang kuat. Jadi hari Jumat kemarin saya bicara tentang pondasi kehidupan. Kan berapa minggu ini khotbah tentang pohon yang berakar. Jadi satu waktu saya lagi merenung bicara tentang pohon yang berakar, saya jadi ingat kalau pohon yang berakar analoginya pohon yang berakar kuat itu punya pondasi yang kuat gitu loh. Nah kalau analogi dalam gedung, dalam bangunan, gedung itu pondasinya harus kuat, betul ya Ben? Semakin tinggi gedungnya, semakin besar gedungnya, bangunannya, pondasinya harus kuat. Ya berapa kali saya ngelihat ada orang bangun gedung yang tinggi itu sampai digali begitu dalam untuk bisa pondasinya begitu kuat. Puji Tuhan, dulu kita ke Sears Tower di Chicago, naik liftnya aja sampai pengang kupingnya, karena liftnya itu cepet banget dari lobby sampai tingkat 110, wah sampai, kuping pengang banget. Dan waktu ngobrol-ngobrol sama yang jaga di situ karena memang itu dibuka buat turis, dia ngomong kalau dilihat secara struktur itu lantai 110. Itu kalau ada angin kencang itu goyangannya bisa 3 meter loh. Bayangin 3 meter, kita digoyang 3 meter kayak gimana? 3 meter tuh jauh loh. Itu Sears Tower lantai 110 kalau angin kencang itu goyangannya 3 meter. Tapi nggak patah ya. Tapi nggak rubuh ya. Hebat, waktu saya diceritain gitu, hebat banget, nggak patah, nggak rubuh. Kenapa? Makanya saya jadi punya sebuah paradigma baru waktu belajar tentang berkat. Salah satu berkat terbesar itu bukan sesuatu yang kita terima dari hari ke hari, daily ini loh. Tapi waktu Tuhan membuat kaki kita menjadi kaki yang kuat, itu berkat. Nah bagaimana caranya Tuhan membuat kaki kita kuat? Ada yang tahu? Ini juga pernah dikhotbahin, ada yang tahu? Dengan ujian, dengan cobaan, dengan tantangan. Jadi waktu Tuhan mengizinkan ada ujian, ada cobaan, ada tantangan, tujuannya mau membuat kaki kita kuat nih loh. Jadi bukan generasi yang memble, tapi Tuhan mau kita menjadi generasi yang kuat,
Jadi walaupun ada masalah, ada resesi, ada depresi, ada apapun juga, ayat 18 tadi terjadi dalam hidup kita, aku tetap mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati aku. Orang geleng-geleng kepala, ngomong berkat, berkat apa sih? Ini loh, Tuhan membuat aku punya kaki yang kuat. Jadi saya mau sharing sama saudara semua yang masih muda ini kan, saya senang banget dealing dengan orang-orang muda. Jadi kalau di saat kita masih muda, saudara-saudara merasa begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak challenge dalam hidup ini, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang membuat kaki kita kaki yang kuat. Tuhan mau kita punya pondasi kehidupan yang kuat. Jadi besok-besok kalau ada masalah nggak dikit-dikit nangis, berat banget hidup. Saudara, kalau dikit-dikit ngomong berat, beban berat, hidup berat. Kalau kita ngomong sama orang yang sudah ngalamin lebih berat, dia bisa ketawa loh. Ketawanya bukan ketawa sukacita, ketawa ngejek. Ya gitu doang, ngomong berat. Gitu kan? Mungkin saudara, ini contoh aja ya. Contoh. Mungkin saudara nangis-nangis. Aduh, aku investasi saham. Rugi 20 juta. Rugi 20 juta, gak bisa makan lagi, gak bisa tidur lagi. Dunia seperti runtuh, langit runtuh. Saya dan Cilina pernah ketemu orang yang cerita, aduh saya lagi rugi nih. Terus saya nanya, rugi berapa Pak? 700 juta, tapi masih nraktir kita makan. Saya bilang, hebat banget nih orang mentalnya ya. Sahamnya minus 700 juta masih nraktir saya makan. Yang rugi 20 juta udah pengen bunuh diri. Aduh. Bedanya di mana itu? Bedanya di mana? Di kaki yang kuat tadi. Kalau memble ya begitu, tapi kalau kakinya kuat, survive, bukan cuma survive, conquer the world. Makanya saya jadi waktu belajar tentang hal ini, saya jadi udah gak bisa mengeluh lagi gitu kan ya. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, ya tahun lalu kan saya cerita masalah dalam ulang tahun lalu. Sekarang kalau saya ngelihat hari-hari itu saya bersyukur. Walaupun saya manusia Aryo. Waktu itu terjadi juga saya nggak bisa tidur. Ya saksinya kan teman tidur saya. Bisa kejelet-kejelet loh. Dia juga bilang nggak pernah kejadian kayak gitu ya. Lagi tidur bisa bangun kaget, kejelet-kejelet gitu. Stressful, very stressful. Tapi setelah itu lewat, ya saudara tahu ceritanya juga ya. Setelah hal itu lewat, tahun 2018, 2019 saya juga ngalamin masalah yang besar. Jadi waktu diserang dari luar begitu dahsyat, sampai kelejet-kelejet. Nah waktu cobaan besar berikutnya, Tuhan izinkan saya diserang dari dalam, berat nggak berat, sakit nggak sakit. Tapi tidurnya tetap tidur, nggak kelejet-kelejet lagi, nggak tahu kenapa. Tapi Tuhan sudah membuat saya berakar lebih dalam, Tuhan sudah membuat saya punya pondasi yang lebih kuat, Tuhan sudah membuat kaki saya lebih kuat. Jadi kesimpulannya saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang struggle with something or someone, ya mungkin ada yang lagi struggle with someone gitu ya, hopefully not. Saya mau katakan hari ini, itu adalah salah satu cara Tuhan membuat kita punya kaki yang lebih kuat. So, enjoy aja. Nanti kalau sudah lewat juga, oh iya ya bener juga, kakiku lebih kuat sekarang. Next.
Berkat dalam perjanjian baru, waduh, waktunya sudah makin sedikit ya. Berkat dalam, jadi tadi kita ngomong perjanjian lama, perjanjian baru, definisi berkat agak shifting. Matius 5 ayat 1 sampai 12, ucapan bahagia bahasa Yunaninya makarios, salah satu artinya adalah berkat. Jadi ini khotbah Tuhan yang pertama, berbahagialah atau diberkatilah. Ini jadi terjemahannya bukan cuma berbahagialah, tapi diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, buat banyak orang-orang nggak nangkep. Orang miskin tuh dibilang diberkatilah. Kita biasanya nangkep orang yang diberkati itu kaya raya gitu ya. Kaya raya, tajir melintir, apapun lah istilahnya. Tapi Tuhan Yesus waktu mengajar di atas bukit berkata, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Diberkatilah orang yang berduka cita. Loh, kok berduka cita bisa dikasih definisi diberkati? Iya dong, baca kalimat berikutnya, Tuhan bilang karena mereka akan dihibur. Diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Baca yang benar ya, lemah lembut, bukan lemah gemulai, bukan melambai-lambai, bukan, tapi lemah lembut. Nantilah kapan-kapan saya jelasin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Ada nggak yang pernah dianiaya karena kebenaran? Ada nggak? Jadi kalau ada, Tuhan bilang diberkatilah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi waktu ini saya nggak bisa ngomong secara detail, nanti kapan-kapan lah ya. Saya melihat ada sebuah perjalanan rohani yang sebetulnya Tuhan sedang atur, alurnya itu sudah Tuhan atur. Awalnya bicara berkat ada sesuatu yang fisikal, bicara tentang kuantitas. Tetapi di kitab Habakuk Tuhan mengajar sesuatu yang membuat kita naik kelas. Terus masuk dalam perjanjian baru makin naik kelas lagi. Jadi berkat itu enggak cuma bicara tentang materi. Berkat itu enggak cuma ngomong tentang fisik. Nah, waktu masuk perjanjian baru saya harap kita jadi tambah jelas lagi. Nah, dalam kitab Matius 6 ada satu topik yang penting banget. Matius 6 dikatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan memikirkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu kan semua physical needs, ya kan? Kita seringnya mikir apa yang kita makan gitu ya, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Padahal semuanya pakai baju yang bagus-bagus, karena masih mikir juga mau pakai baju apa gitu kan ya. Semua pakai baju yang bagus. Tadi pagi dengar ada yang cerita, nggak usah saya sebut namanya, bajunya nggak cukup. Itu kan salah satu bukti berkat Tuhan, ya nggak? Yang setuju kan? Yes, iya kan? Bajunya nggak cukup. Terus jadi ngomong apa tadi? Saya jadi distracted. Tuhan bilang kamu mikir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, gitu kan? Terus apa jawaban Tuhan? Semua itu memang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini saya suka loh. Bapak kita di sorga tahu kita butuh itu. Jadi waktu kita ikut Tuhan, bukan berarti Tuhan suruh kita tutup mata. Udahlah kamu gak usah mikirin gitulah, gak usah. Enggak. Tuhan bilang, Bapamu di sorga tahu kamu butuh itu. Kamu perlu itu. Jadi Tuhan tidak membuat kita hidup yang tidak nginjek daratan, enggak.
Di situ dikatakan Bapamu di surga tahu kamu butuh itu, kamu perlu itu, Bapamu di surga tahu. Tapi ayat berikutnya yang menjadi ayat emas, begitu banyak orang, walaupun Bapak kita tahu kita butuh itu, tapi Bapak kita di surga ngomong apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah jadi tadi kalau saya ngomong, Tuhan membawa kita naik kelas, Tuhan membawa kita shifting. Kalau di awal ngomong berkat, ngomong sesuatu yang jasmani, terus di kitab Habakuk Tuhan udah ngasih sebuah preview. Enggak usah takut kalau ada masalah, enggak usah takut kalau tidak menghasilkan, enggak usah takut kalau mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajar kita punya kaki yang kuat. Terus masuk perjanjian baru, Tuhan berkata, aku tahu kamu butuh itu, tapi kamu nggak boleh fokus sama itu. Yang kamu harus fokus apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nangkep nggak, saudara? Jadi kalau kita melihat perjalanan kerohanian atau ngelihat cerita Alkitab, kita akan kagum banget. Tuhan ternyata membawa kita naik dan tidak turun, bukan bicara tentang physical need aja. Membawa kita naik dan tidak turun, bicara tentang paradigma kita, dibawa naik terus. Di kitab Ulangan memang janji-janji Tuhan ngomong yang materi, yang ngomong duniawi. Tetapi waktu masuk dalam perjanjian baru, aku tahu kamu butuh itu, aku tahu. Kalau zaman sekarang orang ngomong harta, aku tahu kamu butuh itu. Bukan cuma harta yang zaman sekarang dibutuhkan, kuota. Nggak punya kuota nggak bisa ibadah online. Aku tahu kamu butuh itu. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan fokus sama yang itu. Fokuslah dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya tadi akan ditambahkan. Semuanya akan ngikutin. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Wah, ini keren banget. Ini ibaratnya kita dibawa naik terus ya, dibawa naik terus. Paradigma kita di stretch. Kalau dulu dicekokin berkat melimpah itu soal uang, soal makan, soal minum. Berkat yang melimpah, limpah, limpah, limpah. Terus kita suka banget dengar kata-kata itu ya. Suka banget dengar kalau ada hamba Tuhan yang doa gitu ya. Terima berkat yang melimpah, limpah, limpah, limpah. Saya harap sekarang kalau saudara mendengar ada hamba Tuhan yang berdoa begitu, tetap senang. Tapi paradigmanya harus berubah. Berkat yang melimpah is not only talking about physical needs. Berkat yang melimpah waktu Tuhan membawa kita naik terus, paradigma kita diperbaharui. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari Jumat kemarin udah ada bocoran juga. Ajaib gitu ya, ajaib. Di saat kita mengalami beban yang begitu berat, Tuhan izinkan ada tantangan yang begitu berat. Tapi ada keajaiban terjadi. Walaupun semua variabel mengatakan negatif, saya ulangi sekali lagi, semua variabel mengatakan negatif. Tapi kita masih tetap bisa bersukacita. Itu dahsyat enggak? Kita masih punya damai sejahtera, itu keren enggak? Itu berkat. Jadi jangan dianggap aku tidak diberkati kok. Mau copot. Kretek. Saya takut apa yang copot. Jadi walaupun semua variabel negatif, tapi kalau kita masih bisa damai sejahtera, masih bisa sukacita, saya mau katakan hari ini, itu berkat loh. Itu berkat. Jadi jangan ngomong, waduh kacau deh, waduh rusak deh. Enggak. Seperti tema kita, we are blessed. So hari ini
khotbahnya nggak selesai, masih banyak tapi waktu juga lah memisahkan kita gitu ya. Saya sebenarnya masih pengen sharing sama saudara, kenapa Tuhan memberkati kita gitu ya. Tapi karena waktunya sudah habis, stay tune di Hope Church supaya bisa kita lanjutkan. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami semua, buat setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan untuk gereja-Mu Hope Church. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Waktu firman-Mu disampaikan, aku diingatkan, Hope Church sudah mengalami banyak hal. Itu sebuah cara Tuhan membuat kaki kami memiliki kaki yang kuat. Setiap kami punya akar yang kuat. Setiap kami punya pondasi yang kuat. Karena kami tahu Engkau sedang membawa kami naik. Engkau sedang membawa kami bertumbuh. Engkau sedang membawa kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Oleh karena itu Tuhan, di awal-awal tahun Hope Church akan dimulai, banyak hal yang terjadi. Dan sekarang kami tahu alasannya. Engkau sedang membuat kami kuat terlebih dahulu. Sebelum penugasan itu datang, Engkau membuat kami kuat terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk 4 tahun yang luar biasa ini. Kami percaya tahun-tahun ke depan adalah tahun yang very exciting. Karena kami akan melihat Engkau akan pakai Hope Church lebih dahsyat lagi. Bukan hanya menjadi berkat untuk jemaat, tetapi Hope Church boleh menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Kami boleh dipakai Tuhan untuk boleh menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Firman Tuhan yang mungkin sederhana, tetapi aku berdoa Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami juga punya paradigma yang berubah tentang berkat. Berkat is not only about physical, bukan soal yang jasmani, tetapi Engkau membawa kami naik, punya pengertian-pengertian yang baru tentang berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap pengerja-Mu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Masalah boleh datang, challenges boleh datang, tapi kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, firman ini boleh tertanam dalam hidup kami masing-masing. Kami gak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan, tapi satu hal yang kami tahu, kami diberkati Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.